Perkenalkan, nama saya Hendra Muktiaryadi dengan nomor induk mahasiswa 205211281 dari kelas MBS 6I. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang telah saya kerjakan guna memenuhi tugas UAS dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Edi Karyono, Magister Ilmu Komunikasi. Yang pertama, ringkasan eksklusif. Rencana bisnis adalah suatu dokumen yang dibuat oleh wirausaha yang digunakan untuk merencanakan usaha seperti deskripsi perusahaan, barang atau jasa yang diproduksi, analisa aspek pasar, analisis aspek teknik, analisis aspek manajemen, dan analisis aspek finansial. Kemudian komponen-komponen tersebut yang akan digunakan sebagai patokan untuk penilaian usaha yang akan dijalankan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut. Saya sendiri ingin memiliki usaha di bidang bisnis, di bidang makanan, yaitu sandwich buah yang akan saya jalankan sebagai sumber pemasukan saya. Dengan adanya rencana bisnis ini, saya ingin menjadikan Sunsdoy Fruit Sandwich ini sebagai pilihan pertama di masyarakat. Sandwich buah adalah variasi sandwich yang menggunakan potongan-potongan buah sebagai isian utamanya. Konsep dari sandwich buah ini sangat populer karena kombinasi rasa segar dan manis yang dihasilkan oleh buah-buahan tersebut. Kemudian sandwich buah seringkali dianggap sebagai pilihan makanan ringan yang sehat dan bergizi karena mengandung vitamin, serat, dan antioksidan yang penting bagi tubuh. Kemudian studi kelayakan usaha sendiri adalah suatu cara atau metode yang terdiri dari berbagai aspek untuk menilai layak atau tidaknya suatu kegiatan usaha yang akan dilakukan. Kemudian untuk visi dan misi dari Sunsdoy Fruit Sandwich ini adalah yang pertama, untuk visi, menjadikan gerai makanan sehat sebagai pilihan utama kuliner cemilan Indonesia yang digemari oleh lapisan masyarakat. Kemudian untuk misi itu sendiri, yang pertama, menyediakan menu istimewa dengan cita rasa yang khas untuk pelanggan. Kemudian memperhatikan kualitas dari produk dengan bahan-bahan pilihan yang terbaik. Kemudian melakukan promosi melalui berbagai media komunikasi atau media sosial. Kemudian melayani konsumen dengan segenap hati dengan memberi senyuman. Kemudian kita masuk ke bagian analisis strategi, yang dimana ada 3, yaitu analisis internal, analisis eksternal, dan analisis SWOT. Untuk yang pertama ada analisis internal, yang dimana ada 2, yaitu kekuatan internal dan kelemahan internal. Untuk kekuatan internal sendiri, Sunsdoy Fruit Sandwich menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian buah yang diambil dari petani yang memiliki kualitas dengan produk yang tinggi. Kemudian rasa whipped cream yang lezat. Kemudian varian buah yang banyak. Lalu untuk kelemahan internal sendiri ada keterbatasan sumber dana untuk modal dan perizinan dan tempat untuk berjualan. Lalu yang kedua ada analisis eksternal, yang dimana juga ada 2, yaitu kekuatan eksternal dan kelemahan eksternal. Untuk kekuatan eksternal sendiri ada harga yang terjangkau, kemudian rasa yang enak, dan banyak varian buah. Lalu untuk kelemahan eksternal sendiri, banyaknya pesaing usaha yang sejenis, kemudian perubahan harga bahan baku, terutama buah yang tidak stabil. Lalu untuk yang ketiga analisis SWOT, yang dimana di sini ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Untuk yang pertama, strength atau kekuatan, Sunsdoy Fruit Sandwich memiliki harga yang relatif murah, buah yang fresh langsung dari petani yang berkualitas, kemudian penggunaan bahan-bahan yang berkualitas, dan lokasinya yang strategis. Kemudian ada weakness atau kelemahan, ada perubahan harga bahan yang tidak stabil, kemudian bahan yang mudah membusuk. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau kesempatan, yang dimana di situ ada berada di tempat yang strategis sehingga dapat dijangkau oleh banyak orang, kemudian bergabung dengan marketplace yang ada.
Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, yang di sini semakin banyak pesaing karena saat ini tren Salisbury fruit atau sandwich buah ini sangat sedang viral. Kemudian rencana pemasaran, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada segmentasi pasar dan target, yang kedua ada positioning, yang ketiga ada people, keempat ada proses, dan yang kelima ada physical evidence. Untuk yang pertama di sini ada segmentasi pasar dan target, di mana segmentasi demografis untuk jenis kelamin atau orang yang dapat membeli produk ini laki-laki maupun perempuan. Lalu usia, di sini rentan usia untuk yang dapat membeli produk dari sandwich ini dari usia 10 sampai 45 tahun, dari anak-anak sampai dewasa. Kemudian ekonomi menengah ke bawah, karena memang harga dari produk yang kami tawarkan di sini cenderung ekonomis ataupun murah. Lalu untuk segmentasi demografis, di sini tempat usaha berada di tengah kota, yaitu kota Klaten. Yang kedua berada di tengah keramaian pasar. Lalu untuk segmentasi perilaku, di sini banyak pembeli yang kembali lagi untuk membeli Salisbury fruit sandwich lagi. Kemudian untuk poin yang kedua ada positioning. Di sini ada 3 poin. Yang pertama promosi, memberikan potongan harga pada minimal pembelian tertentu, lalu memberikan promo di marketplace yang ada seperti GoFood dan Shopee Food. Kemudian melakukan promo di sosial media seperti Instagram dengan mengupload foto dan video. Kemudian untuk poin yang kedua ada price atau harga dari Salisbury fruit ini 15.000, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian yang ketiga ada produk. Salisbury fruit sandwich ini merupakan pilihan makanan yang praktis, sehat dan bergizi, dengan kombinasi buah-buahan yang segar dan roti sebagai dasar, menciptakan hidangan yang kaya akan nutrisi dan memberikan rasa yang menyegarkan. Kemudian poin yang ketiga ada people atau orang. Usaha kegiatan ini dapat berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Poin yang keempat adalah proses, yang dimana proses dimulai dengan pembelian bahan baku. Proses selanjutnya adalah proses produksi yang akan dilakukan oleh saya sendiri sebagai owner dari sandwich buah ini. Setelah diproduksi, produk tersebut dipasarkan melalui offline penjualan melalui outlet dan online menggunakan media sosial yang tersedia. Kemudian untuk poin yang kelima, physical evidence. Salah satu dari physical evidence Salisbury fruit sandwich ini adalah produk tersebut memberikan kepuasan kepada konsumen berupa mengkonsumsi cemilan yang mudah, sehat dan lezat tentunya. Untuk rencana organisasi dan manajemen, di sini untuk nama usaha sendiri adalah Salisbury fruit sandwich, yang dimana nama tersebut diambil dari nama asli dari sandwich buah ini, yaitu Salisbury fruit sandwich, lalu saya ubah menjadi Salisbury. Kemudian untuk nama pemilik dan struktur organisasi, untuk owner atau pemilik saya sendiri. Kemudian operasional dan marketing oleh teman saya yang bernama Nanang. Kemudian untuk keuangan saya sendiri. Lalu untuk alamat usaha, lokasi bisnis yang akan saya jalankan yaitu berada di pusat kota Klaten, yaitu pada saat ada event seperti Car Free Day, tentu lokasi tersebut akan sangat ramai dan banyak dikunjungi oleh masyarakat luas. Kemudian untuk rencana produksi dan operasional, untuk yang rencana produksi yaitu menentukan kapasitas produksi. Untuk awal produksi, Salisbury fruit sandwich ini ditargetkan untuk per hari mampu memproduksi sekitar 50 box sandwich. Kemudian pemilihan bahan baku. Di sini membeli bahan baku dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, serta membeli bahan baku dengan kualitas yang tentunya baik. Lalu persiapan produksi, pada proses ini dilakukan oleh saya sendiri yang tentunya telah melakukan beberapa kali percobaan sebelum produk tersebut dipasarkan. Lalu untuk penyajian dan perlengkapan, di sini menyediakan outlet atau stand yang digunakan untuk berjualan. Kemudian memberikan box yang aman untuk produk dan tentunya menjaga kualitas dari produk tersebut. Lalu untuk rencana operasional, di sini ada tata letak ruang dengan memberikan tata letak seperti perlengkapan-perlengkapan yang ada pada stand. Hal ini mempengaruhi tingkat efisien serta keefektifan dalam melakukan produksi dan penjualan produk tersebut. Lalu untuk jadwal kerja,
outlet buka pada hari Minggu sesuai dengan jadwal Car Free Day yang ada di kota Klaten, dan outlet ini buka dari jam 6 sampai 10 pagi. Kemudian rencana keuangan yang dimana ada 3 poin, yaitu ada aktiva tetap, biaya produksi, dan biaya operasional. Untuk aktiva tetap di sini ada seperti pisau, nampan, mixer, spatula, dan berbagai alat lain untuk menunjang produksi dari produk tersebut dengan jumlah perkiraan harga sekitar 968.000. Kemudian yang kedua ada biaya produksi. Di sini seperti buah roti tawar, whipped cream, dan mika untuk wadah sandwich dengan total biaya Rp117.000. Kemudian untuk yang ketiga ada biaya operasional, yaitu biaya untuk keseharian. Di sini ada 2, yaitu promosi dan transportasi dengan jumlah sekitar Rp70.000. Dan dengan total dari seluruh rencana keuangan ini adalah Rp1.155.000. Kemudian kita masuk ke bagian bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment, yang dimana Sansdoi Fruit Sandwich ini memiliki target yaitu bisa semua kalangan, yaitu anak kecil atau remaja dan orang dewasa dengan rentan usia 10-45 tahun. Kemudian yang kedua ada value proposition, yang dimana Sansdoi Fruit Sandwich ini selalu memberikan cara opsional yang bagi konsumen yang ingin request isian buah atau ada pada sandwich tersebut. Kemudian Sansdoi Fruit Sandwich juga menciptakan varian menu yang banyak sehingga konsumen tidak bosan dengan varian yang tersedia, serta harga yang dijual relatif ekonomis sehingga dapat dijangkau oleh semua orang. Lalu yang ketiga ada channel. Sansdoi Fruit Sandwich ini memasarkan produknya dengan cara menjual secara offline dan online dengan aplikasi seperti GoFood, Shopee Food, dan lain-lain, serta dapat melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Twitter. Kemudian yang keempat ada customer relationship, di mana untuk menghubungkan hubungan dengan konsumen, Sansdoi Fruit Sandwich selalu memberikan promosi seperti membeli 2 gratis 1 dan potongan harga serta memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen. Yang kelima ada revenue streams, yang dimana pendapatan yang diterima oleh Sansdoi Fruit Sandwich adalah hasil dari penjualan. Lalu yang keenam ada keyword research, yang dimana Sansdoi Fruit Sandwich telah mempunyai SDM yang berinovatif, tekun, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Lalu yang ketujuh ada key activities, di mana aktivitas yang dilakukan oleh Sansdoi Fruit Sandwich adalah memproduksi dengan produk varian baru. Setelah itu melakukan penjualan secara offline dan online, lalu melakukan promosi untuk meningkatkan proporsi nilai dan juga melayani konsumen dengan ramah. Lalu yang ke-8 ada key partners, di mana Sansdoi Fruit Sandwich bekerja sama dengan jasa food supplier untuk mengirimkan bahan bakunya ke outlet dan juga bekerja sama dengan food vlogger dan influencer untuk membantu memasarkan produknya dengan melalui media sosial. Lalu yang terakhir ada cost structure, di mana dalam menjalani bisnis ini Sansdoi Fruit Sandwich mengeluarkan biaya yang dibagi menjadi 2, yaitu fixed cost dan variable cost, yang dimana fixed cost tersebut terdiri dari sewa outlet, biaya listrik, dan biaya operasional, sedangkan untuk variable cost terdiri dari biaya bahan baku dan alat produksi makanan. Kami percaya bahwa bisnis sandwich buah ini memiliki potensi yang besar untuk menjadikan salah satu destinasi makanan yang paling disukai oleh masyarakat, dengan mengkombinasi segar dan lezat dari berbagai buah-buahan. Kami ingin menyajikan hidangan yang sehat, bergizi, dan tentunya enak bagi pelanggan kami. Lalu kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman makan yang memuaskan dengan mengutamakan kualitas bahan, kebersihan, dan pelayanan yang ramah. Kami juga akan terus mencari inovasi dan dalam menu dan memperluas jangkauan pelanggan kami melalui upaya pemasaran yang efektif dan kolaborasi dengan mitra lokal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil dari bisnis plan yang saya kerjakan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.